Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Hafidz SPD. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Inilah jejak perjalanan saya dalam mendedikasikan diri sebagai seorang pendidik. Kisah perjalanan saya tuangkan dalam video tersebut. SMP Negeri 1 Ukui beralamatkan di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. SMP Negeri 1 Ukui berada dekat dengan kawasan Taman Nasional Tesonilo TNTN, yang merupakan daerah konservasi gajah Flying Squad TNTN. Tahun 2018 adalah tahun pertama saya mengabdikan diri di sekolah tersebut, di mana saya sangat merasakan sekali betapa sulitnya mengajar di sekolah itu. Hal tersebut dikarenakan kondisi jalan berupa tanah dengan kerikil dan hancur. Kondisi jalan tersebut akan berlumpur jika hujan lebat. Selain itu, ada kalanya kabut asap jika ada kebakaran hutan yang membuat perjalanan sedikit terganggu. Di lain sisi, jarak tempuh dari rumah saya menuju ke sekolah perlu menempuh jarak selama 30 hingga 40 menit. Perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui. Jika hujan lebat terus-menerus, maka banjir pun tiba di 2 jembatan besar yang dilalui menuju sekolah. Hal ini membuat pembelajaran terhambat dan tidak bisa menuju ke sekolah hingga banjir surut. Sesampainya di sekolah SMP Negeri 1 Ukui, bukanlah hal yang mudah untuk menjalankan pembelajaran yang sangat diinginkan agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Jaringan internet sering terputus dikarenakan listrik yang sering padam dan daya watt listrik yang naik turun. Listrik beberapa kali padam saat pembelajaran berlangsung. Hal ini menghambat pembelajaran yang membutuhkan listrik seperti proyektor dan laptop dalam pembuatan media pembelajaran digital. Meskipun begitu, fasilitas sangat terbatas, hingga kami harus bergantian menggunakan laptop sekolah dan ruangan laboratorium. Meskipun hal berat dilalui dengan status sebagai guru honorer, saya selalu mengingat satu hal, bahwa di ujung sana ada anak-anak yang menunggu ilmu, motivasi, dan teladan. Saya berkeyakinan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang harus ditaklukkan. Dengan segala keterbatasan yang ada, saya terus merancang pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, dapat mengeksplorasi lingkungan sekitar maupun pemanfaatan alat sederhana. Menjalankan pembelajaran di tengah berbagai tantangan, saya meyakini bahwa seorang pendidik harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang tetap bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya berupaya menciptakan berbagai inovasi pembelajaran yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan siswa, akan tetapi menjadi solusi nyata atas hambatan yang ada di lapangan. Melalui pemanfaatan teknologi, pemikiran kreatif, serta penggunaan bahan sederhana di sekitar, saya merancang beberapa aksi pembelajaran mendalam. Mengembangkan media pembelajaran interaktif offline. Saya membuat media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan tanpa koneksi internet, yakni media interaktif menggunakan articulate storyline, dikombinasikan dengan media Canva, Eclipse Crossword, dan Physical Education and Technology atau PET. Hal ini sebagai solusi dari permasalahan jaringan yang sering hilang, sehingga siswa tetap bisa belajar mandiri kapan saja. Media tersebut menjadi media yang menggembirakan serta bermakna karena menggambarkan keseharian murid,
dan membuat pemanfaatan digital menjadi hal yang menyenangkan, sesuai dengan kerangka pada pembelajaran mendalam. Pemanfaatan AI coding melalui Canva untuk LKPD dan Virtual Lab. Saya merancang LKPD digital interaktif berbasis AI coding melalui Canva agar materi lebih menarik dan bermakna. Saya juga membuat Virtual Lab sebagai pengganti praktikum secara langsung dengan AI coding tersebut. Hal ini untuk mengatasi kendala ketika siswa tidak bisa datang ke sekolah karena banjir atau jalan yang rusak. Kalau sekarang kita menggunakan alat praktikum secara online atau yang disebut dengan virtual lab. Nah, virtual lab ini juga saya buat secara coding menggunakan Canva AI. Ya, bagaimana cara kerjanya? Nah, coba bareng-bareng kita tes ya. Arahkan kursor kalian ke Pemanfaatan AI coding sesuai pada pemanfaatan digital pada kerangka pembelajaran mendalam, yang tidak hanya memudahkan pembuatan kode, tapi memungkinkan dan menghadirkan platform yang interaktif dan membentuk generasi digital di era teknologi yang semakin maju. Media pembelajaran dengan teknologi tepat guna. Saya membuat media pembelajaran dengan teknologi tepat guna tentang pemanfaatan energi tenaga surya sebagai sumber listrik alternatif menggunakan panel surya yang energinya disimpan melalui baterai yang bisa digunakan untuk energi cahaya, energi listrik, dan energi gerak. Energi lainnya adalah energi gerak, energi cahaya, dan energi listrik. Langkah ini menjadi solusi ketika listrik sering padam, agar proses belajar tetap berjalan dengan pemahaman kontekstual mengenai kebutuhan energi sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Pembuatan media pembelajaran dari barang bekas. Roket air sederhana yang dibuat dari pipa, botol air mineral, dan kardus untuk menjelaskan konsep tekanan udara dan gaya dorong. satu, dua, tiga. Eskavator sederhana dirakit menggunakan kardus, suntikan bekas, dan selang kecil untuk mengenalkan prinsip kerja sistem hidrolik. Inovasi ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan fasilitas media yang ada di sekolah. Dengan media pembelajaran tersebut, mereka tidak sekedar membuat media saja, namun terlibat dalam pembelajaran autentik yang mengaitkan teori dengan pengalaman langsung. Beberapa karya media pembelajaran yang telah dibuat mendapatkan apresiasi dan prestasi, baik untuk diri saya sendiri ataupun siswa. Aksi pembelajaran ini memperlihatkan bahwa pembelajaran tidak hanya terletak pada banyaknya media, tetapi pada kebermaknaan pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa. Inovasi sederhana yang lahir dari keterbatasan justru mampu menghasilkan tekad menjadi perubahan besar. Siswa yang lebih mandiri, kreatif, dan mampu bersaing di era teknologi. Ketika guru mau bergerak dan berinovasi serta tekad yang kuat, maka tidak ada situasi yang benar-benar menjadi hambatan. Semua dapat menjadi jalan menuju kebermaknaan belajar. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan sebagai bentuk dedikasi saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Sebagai role model bukan hanya berada di atas, tetapi menjadi dirinya sendiri dan meraih tangan orang lain untuk naik bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK hebat, Indonesia kuat.